What's up gengs? Kali ini kita akan bahas tentang Ambalat atau biasa disebut Blok Ambalat. Ada di Laut Sulawesi, wilayah kaya minyak dan gas yang posisinya strategis banget di perbatasan Indonesia-Malaysia. Konflik Ambalat itu campuran antara faktor hukum internasional, rebutan energi, dan gengsi politik. Indonesia merasa Ambalat sah masuk ZEERI. Malaysia merasa punya hak historis karena menang Sipadan Ligitan dan batas laut versinya. Makanya, gesekan di laut sering terjadi. Tapi sampai sekarang masih ditahan biar nggak meledak jadi perang terbuka. Sejak awal 2000-an, wilayah ini sering jadi sumber ketegangan. Kapal patroli kedua negara pernah saling berhadapan. Bahkan jet tempur sempat adu manuver di udara. Untungnya, semua masih bisa diredam lewat diplomasi. Di sini kita coba menghayal bebas. Haha. Coba lo bayangin kalau konflik ini benar-benar meledak jadi perang terbuka. Nah, di video ini kita bakal simulasiin skenario itu pakai konsep network centric warfare. Laut Ambalat yang biasanya tenang tiba-tiba jadi ajang duel dua saudara serumpun, Indonesia versus Malaysia. Bukan perang konvensional, tapi semua unit perang nyambung dalam satu jaringan data. Radar ke pusat komando, kapal perang, jet, kapal selam, sampai rudal balistik. Siapa yang paling cepat ambil keputusan, dia yang akan menang. Oke guys, langsung aja kita simulasikan. Jangan di skip, tonton sampai habis. Opening move, hari 1-2. Indonesia, radar Kohanut Nastarakan deteksi 2 FA-18D Hornet Malaysia masuk Ambalat. Data langsung di-share ke F-16 Blok 52ID di Tarakan, Su-30 MK2 di Makassar, kapal perang KRI Marta Dinata Sigma 10514, dan KRI Diponegoro Sigma 9113. KRI Nagapasa udah silent di bawah laut, intai formasi AL Malaysia. Malaysia deploy KD Kedah class OPV, KD Jebat Frigate Lekyu class plus 2 Hornet dari Labuan. Dari Teluk Sepanggar, kapal selam KD Tunku Abdurrahman Skorpen class mulai bergerak ke Ambalat untuk serangan torpedo. Indonesia langsung main NCW. Semua data terkirim ke Cilangkap, bikin keputusan keluar dalam hitungan menit. Malaysia masih pakai model komunikasi konvensional, bikin respon mereka lebih lambat. Eskalasi hari 3-4. Indonesia, drone MAL Elang Hitam, orbit di atas Ambalat, kirim feed posisi kapal Malaysia. F-16, intercept Hornet. Su-30 siap BVR dengan R-77. KRI Marta Dinata ngelok target pakai rudal Exocet MM-40 Blok 3. Malaysia coba masuk dogfight, tapi posisinya udah kebaca. KD Lekyu coba lock rudal Exocet Blok 2, tapi koordinasinya delay. KD Tunku Abdurrahman Skorpen class mulai mendekat ke formasi KRI untuk serangan torpedo. See first, decide first, act first. Dengan NCW, Indonesia udah tahu pergerakan musuh sebelum musuh sadar mereka ketahuan. The Clash, hari ke-5-6. Di udara, Rafael batch awal gabung tempur, nembak Meteor BVR missile dengan guidance dari radar KRI Marta Dinata. Hornet Malaysia kalah tempo, satu kena hajar Meteor, satu lagi terpaksa mundur. Di laut permukaan, KRI Marta Dinata meluncurkan Exocet mengenai KD Lekyu yang gagal intercept dengan CI-WAS. KD Kedah coba kabur, tapi feed drone bikin posisinya gampang di-lock. Di bawah laut, duel senyap. KD Tunku Abdurrahman Skorpen class coba torpedo KRI Diponegoro, tapi sonar pasif KRI Nagapasa udah deteksi jejaknya. Data di-share ke kapal permukaan yang langsung drop sonar buoy. Nagapasa nembak torpedo duluan. Skorpen class coba evasif manuver, tapi ruang geraknya sempit. Hasilnya satu kapal selam Malaysia kena. KD Tun Razak, kapal selam kedua Malaysia, coba balasan tapi udah ketahuan lebih awal oleh NCW Indonesia. Torpedonya bisa dihindari. Serangan jarak jauh, rudal ITBM 600 ditembakkan dari Kalimantan Utara, menghajar radar Malaysia di Lahad Datu, bikin command and control mereka lumpuh. Puncak perang terjadi di hari kelima. Indonesia main combo NCW, Rafael di udara, KRI di permukaan, Nagapasa di bawah laut, plus ITBM dari daratan. Malaysia makin sulit bergerak, koordinasi mereka hancur. Endgame, hari 7-8. Indonesia, semua unit bergerak sinkron. Jet, kapal selam, drone, rudal, sampai marinir berjujung. Dominasi penuh atas Ambalat tercapai. Malaysia, jet tersisa mundur ke Labuan. Kapal perang dan kapal selam yang survive mundur ke Sabah. Posisi Malaysia di Ambalat kolaps total.
Malaysia akhirnya mundur. Mereka nggak kalah karena alutsistanya jelek, tapi karena kalah tempo. Indonesia unggul lewat network-centric warfare, bikin semua unitnya tuh kayak satu tubuh. Diplomasi damai. Dunia internasional panik. ASEAN, PBB, sampai Amerika dan Cina desak gencatan senjata. Akhirnya, Malaysia buka jalur diplomasi. Indonesia dengan posisi menang telak setuju berhentiin pertempuran. Ambalat tetap dipegang IRI dan Malaysia dipaksa mundur. Inti singkat berdasarkan data. Secara konvensional atau jumlah personil, kapal, pesawat, logistik, Indonesia unggul atas Malaysia. Data Global Firepower menempatkan Indonesia jauh lebih tinggi daripada Malaysia di peringkat kekuatan militer. Anggaran dan modernisasi juga lebih besar dan sedang meningkat, kontrak Rafale, F-15X, kapal selam NATO Scorpion, dan lain-lain, yang memperkuat keunggulan jangka menengah RI. Dalam skenario perang konvensional terbatas antar negara dan menilai hanya kemampuan militer saat ini, Indonesia lebih berpeluang menang karena keunggulan jumlah, anggaran, dan modernisasi yang sedang berlangsung. Tapi hasil akhir sangat bergantung pada tujuan perang, lokasi pertempuran, dukungan internasional, dan faktor politik logistik. Dalam banyak skenario realistis, konflik bisa berlarut, mahal, dan tidak ada pemenang mutlak, terutama karena intervensi atau tekanan regional atau internasional. Tapi, perang nggak semudah itu terjadi bro. Melihat dari beberapa pertimbangan, aliansi dan reaksi internasional, konflik antar ASEAN bakal tarik perhatian global, embargo, dukungan logistik, atau tekanan diplomatik dari negara besar AS, Cina, Australia, dan lain-lain bisa mengubah keseimbangan cepat. Ada resiko isolasi atau hentikan suplai bila konflik meluas. Perang asimetris dan politik. Perang bukan cuma militer. Ekonomi, cyber, dan support public domestic politics mempengaruhi stamina negara jangka panjang. Eskalasi dan hukum internasional. ASEAN plus PBB mungkin aktif meredam. Negara-negara biasanya berusaha menyelesaikan klaim terlalu diplomasi. Closing, damai itu mahal. Dan itulah simulasi perang NCW Indonesia versus Malaysia di Ambalat. Pelajaran pentingnya, di era modern, yang menang bukan cuma siapa punya kapal atau jet banyak, tapi siapa yang bisa mengolah informasi jadi keputusan tercepat. Tapi ingat bro, ini cuma simulasi. Kalau perang beneran pecah, banyak nyawa yang bisa melayang dan ekonomi hancur. Padahal kita nih serumpun, bersaudara, lebih kuat kalau bersatu, bukan saling menghancurkan. Pertempuran gede emang bikin adrenalin naik, misail terbang, jet ngedogfight, kapal saling hajar. Tapi di balik dentuman itu semua, ada satu kenyataan pahit. Setiap misil yang dilepas berarti duit rakyat kebakar. Setiap peluru yang ditembak berarti ada nyawa yang dipertaruhkan. Dan di sejarah fiksi ini, Ambalat jadi pengingat bahwa kekuatan militer itu penting, tapi damai lebih abadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hobi Lucky Channel, peace out. Hobi Lucky Channel, tidak punya hobi, lu bukan laki.